Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa kaum muslimin rahimakumullah. Nuzuz, sikap berani dari seorang istri ini mesti harus diselesaikan. Artinya ketika di dalam sebuah keluarga terdapat masalah sengketa, dari mulai yang kecil itu harus diselesaikan sehingga pernikahan itu menjadi diselamatkan, menjadi selamat dari perselisihan. Ada sebuah penyelesaian yang ditawarkan oleh agama manakala seorang istri ini marah atau nesu-nesu. Itu yang di dalam fikih dikenal dengan nusyuz. Saya bacakan teksnya di dalam kitab Kifayatul Ahyar halaman 77 pada juz yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza bana nusyuzul mar'ati wa adhaha. Ketika jelas tampak sikap nusyuz, sikap nesu, sikap yang tidak pada sewajarnya seorang istri. Jadi yang semula itu sikapnya baik-baik, kemudian dia kok tiba-tiba mengalami perubahan, dia marah-marah atau dia bersikap nesu, cemberut. Wa'adhoha, maka tugas seorang suami ini memberikan nasihat. Harus diklarifikasi. Kenapa engkau kok nesu? Kenapa engkau kok cemberut? Ini harus ada klarifikasi. Tidak kemudian istri cemberut langsung suaminya ikut cemberut. Di sini dikatakan idza zahara minal mar'ati amaratun nusyuz imma bil qawli misla an i'tadat husnal kalami au kana idza da'aha ajabat bilabbaik wa nahwihi fataghayyara dzalika wa amma bil fi'li bi an kanat fi haqqihi talaqatul wajhi fa azharat ubusahu au abdat i'radan ala khilafi ma alifahu min husnil multaqa wa adhaha bil kalami bi ayyakula ma hadat taghayyuri ma hadha taghayyur alladhi hadatha minka ma hadha taghayyuru alladhi hadatha minka wa kuntu aliftu minka ghaira dhalik fattaqillaha fa inna haqqi wajibun alaiki wa yubayyinu laha anna nusyuza yuskitun nafaqata wal kiswata wal qasma. Jadi kalau nampak ini sikap seorang istri tidak sewajarnya, artinya ada tanda-tanda nuzuz, ya, tanda-tanda
membangkang. Seorang istri membangkang kepada suaminya. Tanda-tandanya di sini dikatakan seperti biasanya itu kalau bicara halus. Tiba-tiba bicaranya agak keras. Kadang-kadang menohok. Ini berarti tanda-tanda ada nuzuz. Atau biasanya kalau dipanggil itu mesti labaik, oke, iya, dalam. Kalau bahasa Jawa, dalam. Ya. Kalau dipanggil oleh suaminya, istri ini biasanya menjawab dengan segera. Nah, kok tiba-tiba dia tidak jawab? Kemudian kalau jawab, dia jawabnya kasar, cemberut. Nah, ini tanda-tanda nuzuz. Wa amma bil fi'li, sekarang perilakunya. Ucapannya ya. Seperti tadi, ucapannya kasar, berubah, tidak seperti biasanya. Kalau dipanggil biasanya jawabnya halus. Ini kok tiba-tiba kasar. Ini ada tanda-tanda nuzuz. Kemudian sikapnya ya. Biasanya sikapnya lembut ya. Terus mukanya ramah, tiba-tiba kok cemberut. Kemudian dia itu menampakkan cemberutnya di depan suaminya. Atau dia melakukan perlawanan sikap. Suaminya sudah bersikap halus, terus dia tiba-tiba sikapnya kasar. Berlawanan sikapnya itu pada perlakuan suaminya. Perlakuan suaminya baik, tapi dia memperlakukan suaminya itu tidak baik. Suaminya sudah memperlakukan istrinya itu baik, tapi dijawab oleh istrinya, dia memperlakukan suaminya dengan cara yang tidak baik. Ini tanda-tanda nuzuz. Lah yang demikian ini tugas seorang suami, kita sebagai suami itu memberikan penasehatan, tidak kemudian terus langsung dijawab dengan jawaban yang sama dengan jawaban yang setimpal. Istrinya cemberut, kita jawabi cemberut. Istri kita kasar, kita jawabi kasar. Ini tidak demikian di dalam agama. Tapi seorang suami harus bisa memberikan penasehatan. Contohnya penasehatan itu berbunyi begini. Ma hadza at-taghayyuru alladhi hadatsa minka. Perubahan sikapmu ini ya. Perubahan sikapmu ini mengganjil, ganjil pada diriku. Ini sikap kamu itu sesuatu yang ganjil, yang aneh. Wa kuntu aliftu minka ghaira dzalik. Padahal aku tidak bersikap seperti itu kepadamu. Padahal aku tidak bersikap kasar kepadamu. Padahal aku tidak bersikap seperti sikapmu kepadaku. Kemudian fattaqillah. Apa kamu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Memperlakukan kepada orang dengan cara tidak baik itu dilarang oleh agama. Jangankan kepada suaminya, kepada orang lain saja tidak boleh. Jangankan kepada suami, kepada anak-anak kamu saja tidak boleh. Kepada anak-anak sendiri saja tidak boleh. Jangankan kepada suaminya,
perlakuan kasar, perlakuan tidak baik itu tidak boleh kamu lakukan pada binatang. Kita tidak boleh kasar-kasar pada binatang. Apalagi kita kasar-kasar pada suaminya. Kita kasar-kasar kepada istrinya. Jadi tidak boleh sikap kasar itu kita lakukan kepada siapapun. Jadi itu, fattaqillah. Apa kamu, wahai istriku, kamu tidak takut kepada hukuman Allah? Perlakuan kasar itu tidak boleh dilakukan, apalagi kepada suaminya. Kepada orang lain saja tidak boleh, kepada binatang saja tidak boleh, apalagi kepada suami. Fa inna haqqi wajibun 'alaika. Kemudian menjelaskan bahwa hak saya sebagai suami itu ya dihormati sebagaimana saya menghormati kamu. Dan menjelaskan bahwa nusyuz itu akan mengakibatkan gugur, ya, jatah nafkahnya. Fa'in abad ilan nusyuza hajaroha. Maka jika seorang istri ini tetap membangkang, ya, tetap tidak berubah, dia bersikap nusyuz, maka sang suami ini meninggalkan. Boleh meninggalkan, ya. Jadi ketika ada tanda-tanda sang istri itu nusyuz, maka tugas suami adalah mengingatkan bahwa yang demikian itu tidak baik, bahwa yang demikian itu bukan ajaran agama, bahwa yang demikian itu adalah perbuatan yang dilarang agama. Kalau dia tetap nusyuz, tidak bergeming, ya, tetap dia nusyuz, sikapnya tidak ada perubahan, maka seorang suami ini boleh, ya, meninggalkannya. Meninggalkan, ya, dalam arti kata dia pisah, dia tinggalkan, tidur bersama. Tidak meninggalkan dalam hal berinteraksi, tidak meninggalkan dalam hal berinteraksi, berbicara, tetap mukalamah, tetap berbicara, tetap kita lakukan interaksi, ya, komunikasi. Itu tidak boleh kalau meninggalkan bicara, ya, dalam bahasanya mendiamkan, menengke, tidak boleh. Mendiamkan, kita tidak mengajak bicara, kita tidak menyapa, itu tidak boleh. Amarah sampai kemudian mendiamkan seseorang itu tidak boleh, ya. Boleh itu kalau ada alasan yang sekiranya perilaku atau sikap kita yang demikian itu memang membuat maslahah, akan menciptakan kemaslahatan, kedamaian. Kita marah, saling mendiamkan itu di dalam agama ditolerir, itu dibolehkan hanya selama 3 hari. Selebihnya tidak boleh, harus nyambung lagi, harus berkomunikasi lagi. Kecuali ada alasan-alasan yang berat, ya. Kecuali ada alasan-alasan yang berat. Jadi di sini hajaroha itu artinya meninggalkan tidur sendirian, bukan meninggalkan terus kita diam, tidak kita ajak bicara, bukan.
Fa'in aqamat alaihi dzarbaha. Dan jika seorang istri ini tetap berkukuh hati ya, pada sikap nuzusnya, maka bisa kita ingatkan. Kita ingatkan dengan bahasa fisik. Tetapi tidak boleh sampai menyakitkan, melukai, tidak boleh. Melukai hatinya tidak boleh. Ya, apalagi melukai hatinya, melukai fisiknya, itu sangat tidak boleh. Melukai hatinya, melukai fisiknya saja tidak boleh, apalagi melukai hatinya. Wa yaskutu bin nuzus qasmuha wa nafaqatuha. Ini yang dimaksudkan melukai, yang dimaksudkan kita sikapi dengan bahasa fisiknya. Dia bisa gugur, bisa gugur hak nafkahnya, dia bisa gugur hak jatah tidur barengnya. Ini di sini menggunakan qasmuha. Ini gugur gilirannya. Ini kalau bagi seorang suami yang berpoligami. Katakanlah istri yang pertama itu nesu, nusyus. Ini bisa tidak bisa gugur, bisa gugur jatahnya untuk bermalam dengan suaminya. Jadi bagian jadwalnya itu, jatahnya itu bisa hilang karena perlakuan dia kepada suaminya dengan nusyus itu. Jadi mestinya dalam hal ini seperti tadi dikatakan ada tahapan-tahapannya ya. Yang pertama, ketika ada tanda-tanda istrinya itu nusyus, ya kita mesti harus klarifikasi. Kita harus sabar ya. Kita harus sabar. Bisa kita klarifikasi. Kalau kira-kira sekiranya kita klarifikasi kok tambah akan menjadi masalah, ya kita lebih baik diam ya. Kita lebih baik diam. Kita tunggu saja sampai seberapa lama dia bersikap marah, bersikap nesu, bersikap cemberut. Sebab orang cemberut, orang marah itu pada akhirnya juga akan selesai. Orang yang cemberut itu kan kesal, ya, kesal. Energinya butuh banyak. Orang yang sedang marah itu butuh energi yang banyak, sehingga membuat pikiran cepat kesal, cepat lelah, membuat badan juga cepat lelah. Oleh karena pada titik akhirnya dia mesti butuh untuk menghentikan sikap amarahnya itu. Karena perbuatan marah ya, cemberut itu melelahkan. Fa insyaallah kalau kita bersikap datar gitu, tidak reaktif, tidak merespon pada istri kita yang sedang cemberut, yang sedang nusyus itu, lama-kelamaan dia pun akan sadar bahwa apa yang dia lakukan itu ternyata tidak ada manfaatnya, dan itu adalah tindakan yang bodoh. Sehingga dia akan secara perlahan, insya Allah ini, dia akan kembali kepada pangkuan sang suaminya. Yang penting kita sabar dan selalu mendoakan. Kita selalu berdoa, mudah-mudahan
Allah setiakan hati kita kepada istri kita. Ya Allah, mudah-mudahan setiakan hati istri kita dengan kita sebagai suaminya. Doa-doa yang seperti ini harus kita sering-sering panjatkan agar di dalam keluarga ini kita benar-benar semua anggota keluarga merasakan keharmonisan di dalam keluarga, sehingga sesuai dengan pepatah baiti jannati, bahwa rumahku adalah surgaku, bahwa keluargaku adalah keluarga yang penuh keharmonisan, keindahan, sebagaimana kelak kita akan ada di dalam surganya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi bahwa setiap masalah di dalam keluarga itu harus ada penyelesaiannya. Nah, di dalam fikih, di dalam Islam ini ada penyelesaiannya. Diawali dengan sikap nusus, masalah nesu cemberutnya seorang istri ini ada aturannya, ada penyelesaiannya, ada tahapan-tahapannya. Pertama kita nasihati yang demikian itu tidak baik, ya. Terus pada akhirnya bisa kita lakukan hukuman sanksi, ya. Antara lain itu tadi, tidak kita temani saat tidur mereka. Saat tidurnya istri, ya, kita tinggalkan dia biar tidur sendirian. Sampai kemudian nanti sanksi, yaitu tidak dapat bagian jatah untuk tidur bersama dan tidak ada jatah nafkah. Mudah-mudahan menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semua. Sekali lagi, semoga keluarga kita masing-masing dikaruniai keharmonisan, kedamaian, ketentraman. Allahumma amin. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.